Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD. Dan kalau kita perhatikan untuk XOUSD ini, dia itu masih sesuai dengan pergerakan yang kita bahas ya di video yang sebelumnya. Jadi dia itu saat ini sedang berada di area supply. Ya lebih tepatnya itu dia sedang mencoba untuk menembus di 1772 ya. Tapi untuk saat ini untuk 1772 itu masih belum bisa ditembus sama dia karena kalau kita perhatikan di time frame yang 4 jam plus kita perhatikan dari volume memang kondisi buyer saat ini lebih banyak. Kondisi buyer lebih banyak tapi dia belum bisa tembus nih. Kemungkinan ya kalau misalkan nanti candle yang daily yang ini ya. Saat ini kan candle daily juga masih belum bisa tembus ya di sini. Nah, kalau misalkan candle daily-nya itu bisa close di atas 1772 atau lebih tepat di 1773 ya. Itu bisa potensi lebih tembusnya itu lebih besar ya. Jadi potensi potensi tembusnya lebih besar ya. Oke, kalau kita perhatikan dari si daily-nya. Tapi si daily-nya ini kalau kita lihat memang ada sedikit karakter rejection dari atas ini. Ya, dia berbeda dengan candle-candle sebelumnya nih. Ini masih kuat naik, masih kuat naik, masih kuat naik. Tapi kalau yang ini sudah mulai ada sumbu atas dan bawah. Jadi sebenarnya si candle ini sudah mulai ada nih tekanan dari pihak buyer, tekanan dari pihak seller yang mulai menekan dari si harga XOUSD. Mungkin mereka ingin menekan harga itu turun sebentar atau koreksi secara teknikal yang bisa disebut sebagai retracement juga. Tapi kalau kita perhatikan di time frame yang 4 jam ini memang buyer ini masih kuat ya. Setiap ada volume buyer itu meningkat. Kalau kita perhatikan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap ada volume buyer itu lebih kuat daripada si sellernya. Dan ini menandakan bahwa kalau misalkan si XOUSD ini lebih cenderung untuk naik ke atas. Ya, jadi kita tunggu nih, dia breakout nggak nih dari 1772 ini. Kalau dia nggak breakout dari 1772, maka dia pullback lagi ke 1758 sama 1760 ya sebagai target yang kita bahas di video kemarin itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi memang si XOUSD ini ya saat ini sedang coba di sini sideway ya, jadi range sideway nih. Karena kan nanti Jumat ini kan dia ada NFP. Itu harus kita perhatikan. Kira-kira nanti NFP-nya itu hasilnya bagus atau tidak untuk si DXY itu sendiri. Dan mungkin nih, kalau misalkan untuk minggu ini sampai hari Jumat nanti, market itu akan cenderung untuk sideway, kecuali ada news. Karena memang di awal bulan ini, di minggu pertama, itu newsnya banyak. Yaitu udah saya tandakan juga atau sudah saya kasih tahu di grup ya, channel premium, di channel yang Telegram Juno Trading ID, itu sudah saya kasih tahu juga. Dan ini XOUSD memang dia cenderung untuk naik ke atas. Targetnya di mana? 1780, 1784. Ya, seperti yang kita bahas pada video yang kemarin. Ya, di sini targetnya sebenarnya kalau saya tuh jujur saya tunggu di 1784 tapi saya tidak akan langsung buka, melainkan saya akan tunggu dulu nih. Kira-kira dia ada rejection nggak ya di area 1784 ini? Kalau misalkan belum ada rejection, maka kemungkinan besar sih kita akan tunggu lagi di sini. 1810 ya, sorry 1808 sampai 1812. Jadi kemungkinan sih di area-area sini kalau kita mau tunggu amannya. Di sini ya amannya dia. Kalau di sini kita akan mungkin short aja, short sell. Tapi saya akan masuk ketika ada rejection. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada rejection, maka kita belum akan masuk nih. Karena kalau misalkan dia breakout sini memang targetnya itu 1780 sama 1784. Untuk saat ini dia udah melakukan retest kalau kita perhatikan. Jadi sempat retest dulu 1785.1 sampai 1760. Ini kan dia breakout ya. Dia retest ke sini, dia naik ya kan, terus 1772 nih dia turun ke 1765. 1765 dia naik lagi karena dia belum bisa breakout sini. Ini ada yang namanya low time supply ya, low time frame supply atau LTF supply. Saat ini sudah menjadi area demand nih. Nah, di sini itu udah jadi area demand. Ini supply, di breakout jadi demand. Nah, untuk saat ini adalah area demand dia. 1767.6, 1766.2. Nah, selama harga bertahan di atas area demand ini, ya kan,
Ya, selama dia bertahan di atas area demand ini, maka dia bisa untuk potensi breakout dari 1772 ini atau dari supply 4 jam ini ya. 1772.7 dengan target 1780 dan 1784. Ini adalah target dia. Kalau kita bilang dia breakout dari sini, target tertinggi di 1784. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih tinggi lagi. Mungkin bisa ke 1786 ya kan, atau ke 1800. Ya, mungkin ini adalah target pertama kita nih. Kalau dia turun, ya kan? Kalau dia turun berarti kita harus tunggu dia dulu nih. Breakout nggak dari 1767 ini? Sorry, 1766 ini. Kalau misalkan dia nggak breakout dari 1766, dia akan naik lagi ke sini. Nah, kalau dia turun harus ada satu candle 1 jam yang close di bawah sini. Dia close, dia bisa break yang sini 1764 sini. Baru dia lanjut turun. Turunnya kemana? Ke sini. Ke 1758.1 sama 1760. Tendanya ada di sini 1750.5 sampai 1752.7. Jadi itu adalah kenaikannya dia. Tapi selama harganya itu masih bertahan di atas 1760, ya ini di sini nih. Itu artinya struktur naiknya masih bagus. Ya, karena kan kalau struktur naik itu kan berarti dia membentuk higher high sama lower high yang baru. Nah, ini low pertama, low kedua, low ketiga. High pertama, high kedua, higher high. Karena ini kenapa saya sebut higher high yang pertama, karena sini ada high yang belum bisa ditembus. Ini ada higher high yang belum ditembus. Jadi dia buat struktur baru lagi di sini. Nah, ini height-nya, ini higher height. Low, lower height, lower height. Jadi secara struktur dia masih bagus nih. Kecuali dia bisa breakout dari 1758. Nah, kalau dia bisa breakout dari sini beda cerita karena low-nya sudah ditembus. Baru dia akan turun ke 1750 sama 1752 di sini. Sampai tenunannya itu ada di 1744. Ya, sama 1739 atau 1740. Ya, jadi mungkin sekian sih penjelasan dari saya mengenai XOUSD untuk hari ini. Ya, jadi semoga dengan adanya mapping ini itu bisa membantu kalian untuk lebih luas lagi dalam menentukan sudut pandang ya atau menambah sudut pandang kalian dalam trading di XOUSD. Jadi dengan pembawaan saya yang lebih santai dan juga yang lebih banyak ngobrolnya, saya harap ini bisa lebih mudah untuk dipahamin dan juga lebih mudah dimengerti oleh kalian semua, terutama yang baru belajar di dunia trading. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.